orang yang berbuat fasik. Nah, yang berbuat fasik ini dalam tanda petik apakah orang yang berbuat syirik apa orang yang ridho? Dengan ayat ini orang yang berbuat kesyirikan. Jadi fasikin ini dalam ayat ini maksudnya kesyirikan. Oh, orang yang, iya. Bukan orang yang ridho dengan kesyirikan. Iya, enggak. Ya. Ya. Orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Orang yang berbuat kesyirikan itu adalah orang yang fasik dalam ayat ini. Ya. Kemudian kalimat yang terakhir, zalim ini juga zalim di sini artinya orang yang buat kesyirikan maksudnya. Ya. Ayat-ayat ini berkaitan dengan kandungan ayat kalimat sebelumnya. Ada lagi Mas, santai. Dari pemerintah Facebook. Alhamdulillah. Ketika atas nama orang tua yang sudah meninggal atau belum, apakah anak tersebut juga mendapatkan pahala? Jadi sama. Orang yang berbuat kebaikan mendapatkan pahala dengan kebaikan yang dikerjakan. Itu umum. Orang yang berbuat kebaikan terhadap orang lain, orang yang menunjukkan kebaikan pada orang lain, orang menjadi perantara kebaikan orang lain, dia dapat pahala semisal orang yang kerjakan pahala tadi. Maka itu dalilnya umum. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, atau yang lainnya. Ya. Baik. Yang kita sampaikan tadi itu viral itu. Kalau melakukan seperti itu, memang niatnya ikhlas untuk didakwahkan, jadi viralnya untuk mendakwahkan, dan memang berani untuk mengambil resiko. Apakah ada kesalahan hukumnya gimana? Ya. Jadi bagi diri dia sendiri nggak ada masalah, tapi bagi perkembangan dakwah itu yang diajarkan Nabi bisa ada masalah. Yaitu tadi saya bilang, orang justru mengolok-olok Allah, mengejek-ngejek Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perbuatan ini. Padahal kita harus menjaga itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian itu mencelah orang-orang yang mereka menyembah, menyeru kepada selain Allah, maka mereka pun akan menghina Allah itu dengan permusuhan dengan tanpa ilmu. Antum bisa bayangkan kalau mereka menghina Allah dengan permusuhan dan tanpa ilmu, tentunya lebih lebih jelek lagi. Itu Nabi SAW mendapat teguran dari Allah ketika Nabi itu membaca Al-Quran agak keras, mengganggu orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya, tetangganya. Itu saja, seperti itu. Itu aja ditegur oleh Allah kepada Nabi. Berarti harus istilahnya nunggu kalau sudah punya kekuatan. Iya, kalau yang seperti perbuatan seperti itu, ya. Makanya saya bilang tadi, kalau dia diam-diam saja cukup. Dia mengingkari dengan kemungkaran dengan apa? Tangannya dia mampu, tidak diumumkan, selesai. Selesai. Jadi kayak Khalid bin Walid disuruh ngebakok. Itu sudah kekuatan itu. Kekuatan. Oh iya, kekuatan. Bahkan Khalid datang aja ketakutan itu semua. Orang-orang yang itu ketakutan semua karena memang Nabi sudah punya kekuatan. Ada fitnah. Artinya ada fitnah, tapi fitnah itu lebih kecil daripada kekuatan yang ada. Jadi masalahnya cuma diviralkan enggaknya itu aja ya. Iya. Tapi kalau perbuatan itu sendiri benar. Iya benar dia, benar. Asalkan dia diam-diam, ya apa-apa. Dan itu pun dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, diam-diam pula dia awal dakwah yang tidak diketahui oleh sebagian yang tidak diketahui. Adapun diketahui enggak. Saya juga bikin beberapa video yang saya memusnahkan jimat-jimat itu kan. Itu saya posting upload di YouTube gitu. Tapi kan atas keridhaan yang punya, tidak ada masalah. Tidak masalah. Ya. Ya. Dan jimat ini beda sama yang itu ya. Jimat ini umum sifatnya, baik orang muslim maupun sama muslim ya, dan semua orang. Tapi kalau yang viral itu ada ibadah khusus, percayaan yang lain, itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah.
Ya, makanya kita hati-hati, butuh sesuatu. Nah itulah akhirnya adanya apa? Jadi apa tadi? Festival di mana itu Mas? Seribu Sajen. Di mana? Di Semeru. Rencana tanggal 20. Seribu Sajen. Kita akhir itu. Akhir itu kotaannya itu. Namanya akhir. Ya kayak Sajen, Seribu Doa sama minta kabar. Ya kita kalau yang seperti itu kita hanya berdoa saja dalam hati agar Allah SWT apa melindungi kita dari perkara-perkara seperti ini agar kita tidak terfitnah, dan kita berdoa kepada seluruh kaum muslimin antara orang yang belum dapat hidayah untuk mendapatkan apa petunjuk bahwa itu perbuatannya tidak benar. Itu aja doa kita, kekuatan kita doa itu aja. Ya. Insya Allah ya sampai seperti itu. Dan kita khawatir kan, jangan sampai ada kejadian lagi, sesuatu lagi yang seperti itu. Tapi kan itu sesuatu yang gaib. Ya, tapi yang jelas itu setelah adanya kejadian ini kemudian menjadi apa? Seperti itu. Yang tadinya hanya 1-2 menjadi banyak. Gitu. Allah musta'an. Ya Allah. Tanggal berapa Pak? Tanggal berapa? 22. Sebentar lagi ya. 22 ini ya. Yang baru pertama terjadi selama panjenengan hidup kan? Yang festival-festival begini. Yang besar. Serupa ya ada juga. Serupa, tapi festival besar ini Mas. Di Jogja misalnya tentang agama juga banyak. Tapi kalimat 1000 itu loh. Nah itu. Terus apa itu festival Perguni itu perkebunan Nusantara itu. Ya udah begitu aja tuh. Mendoakan jelek untuk mereka boleh nggak? Mudah-mudahan saat festival itu diajak saat itu kan boleh nggak kita? Kalau sisi kebolehan boleh, tapi sesuai dengan amalan yang mereka kerjakan, jangan melampaui batas. Ya, akhirnya boleh aja. Hanya doa kita itu sesuai dengan kondisi yang ada, jangan sampai melebihi. Nanti kita buat dolim pada manusia yang lain. Sebaiknya minta hidayah. Paling bagus itu minta hidayah, karena itu beruntung bagi kita. Doa supaya gagal nggak jadi jelas. Bisa, boleh. Karena itu amar ma'ruf nahi mungkar juga. Doa itu amar ma'ruf nahi mungkar pula. Ya. Ya doa. Ya, bukan. Ini saya masih menyimpan pustaka tinggalan mertua. Ya. Tapi tidak saya apa-apakan dan tidak saya rawat. Oke. Baiknya bagaimana? Dipendem atau gimana itu? Ya, lihat kalau tidak menimbulkan bahaya yang lebih dari itu ya dipendam saja. Dibuang, dibakar boleh. Baca bismillah dibakar atau dipendam baca bismillah. Ya, saya lihat yang seperti itu datangnya jin Qurtubi dan segala macamnya itu karena dirawat biasanya. Kalau nggak dirawat biasanya pergi dia, biasanya. Iya, dia biasanya begitu. Dia tuh semakin datang karena dirawat. Nah, digosok dengan minyak tertentu itu sebenarnya memanggil pada hari sekian, pada tanggal sekian atau waktu berapa pekan sekali. Itu dirawat itu maksudnya tuh untuk mendatangkan itu. Tapi kalau ditinggalkan lama, insya Allah, tapi dibakar boleh, dibuang. Ini nggak masalah, dijual nggak masalah, nggak ada masalah. Dijual, tapi jangan bercerita kalau ini gini, dijual aja. Iya, dijual, nggak apa-apa. Nabi SAW pernah menjual barang-barang yang berkaitan dengan
berhala-berhala yang berkaitan dengan berhala, entah itu berupa apa dari bahan emas, itu dijual ketika Lata, Uzza, wa Manata diratakan itu barang-barang itu dijual oleh Nabi, dimanfaatkan, dijual oleh Nabi dan diberikan kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan, terutama yang berhutang. Makanya dari situ dalil bahwa bunga-bunga dari apa yang ada, bunga bank macam, Syekh Utsaimin mengatakan itu bisa diberikan kepada orang-orang yang berhutang untuk bayar hutangnya. Dalilnya begitu. Itu bisa baca dari dalam kitab Fathul Majid, dalam kitab kitab Tauhid dengan syarah yang dibuat oleh Syekh Utsaimin. Kalau dikasihkan orang kemudian itu masih diuri-uri lagi kita. Jangan, kalau ketahuan orang itu masih jangan dikasih, diminasakan aja. Tadi kan dari sisi boleh, asal tadi jangan sampai ketahuan kalau itu barang yang aslinya, nanti malah jadi permainan lagi mereka. Tapi kalau diketahui mereka tahu, jangan didustakan aja. Itu mana terbuat dari emas, kadang perak, mereka yang dibayar barang Sudah terlanjur gimana pertobatannya tuh? Soalnya saya pernah ngalami, saya dulu termasuk penguat berburu jiwa turun itu ada 10.000. Ya sekarang bertobat tuh gampang ya, bertobat tuh gampang. Pertama berhenti dari perbuatan itu, menyesal, kemudian berhenti dari perbuatan itu, berniat kuat untuk kembali, udah selesai bertobat pada Allah itu. Bertobat tuh gampang sebenarnya. Tapi kalau itu barang itu digunakan untuk hal yang syirik lagi, kita sudah menanggung dosanya. Iya, artinya pendengar sudah bertobat daripadanya, sudah berusaha, itu tidak dipakai lagi. Adapun nanti yang kejadian selanjutnya, ya sudah berlepas diri. Iya, karena kita bertobat sesuatu yang kita dulunya nggak tahu, maka sekarang sudah tahu, ya sudah. Ya, memang begitu ya. Memang jangan dipikir itu sesuatu yang baik di akhirat ya, itu sesuatu yang membinasakan di akhirat. Dan itu saya yakin. Dan panjenengan pun harusnya yakin sekarang ini, agar itu akan hilang dari pemikiran panjenengan. Itu fitnah itu. Makanya kita perlu ngaji, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang baik, orang yang berilmu, orang-orang yang selalu mengingat Allah, selalu dengan ilmu. Ya, itu baik dibandingkan kita berkumpul dengan orang-orang, sering berkumpul dengan orang-orang yang tidak seperti ini. Pasti peringatannya beda. Karena ilmu yang dimiliki atau sesuatu yang ada ketakwaan yang ada padanya, sehingga berbeda. Ya. Insya Allah kesempatan bertobat ada sekarang ini. Jangan sampai diulangi lagi. Umur sudah makin bertambah, Pak. Kita nggak tahu ajalnya kapan. Ajal itu kita nggak tahu. Baik. Apa lagi, Mas? Ada pertanyaan? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Ya, monggo, tafadhol.